Serangkainya aktivitas yang bisa saling memenuhi kebutuhan pertanian dengan peternakan serta perikanan merupakan dasar terbangunnya sistem pertanian terpadu. Mengoptimalisasi semua potensi sumber daya alam yang ada. Menurut pandangan Ersan Surya Imana, Ketua Kelompok Masyarakat Mari Sejahtera Bersama, langkah tersebut merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan produktivitas baik hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan. Memanfaatkan lahan pertanian di Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Ersan Surya Imana menyampaikan rasa optimis dengan dijalankannya sistem pertanian terpadu akan diperoleh dampak yang menguntungkan masyarakat, terutama bagi para petani. Jadi terintegrasi itu terdiri dari 3 item pekerjaan ya. 3 item pekerjaan yang saling bersimbiosis, mutualisme. Ada perikanan, ada peternakan, ada pertanian. Karena kenapa di satu lokasi agar pekerjaan yang mau kita kerjakan tuh tidak keluar dari lokasi itu. Misalkan kita bicara peternakan, limbahnya kita bisa olah untuk pupuk organik ke arah pertanian. Misalkan air kolam perikanan kita kerjakan, air kolamnya bisa kita siramkan juga untuk tanaman, misalkan tanaman hortikultura atau buah-buahan. Terus ada lagi pekerjaan misalkan limbah dari limbah pertanian, misalkan jerami, nanti arahnya juga ke arah peternakan, bisa untuk silase, bisa untuk pakan ternak. Jadi arahnya benar-benar bagaimana bermandiri di situ, tidak lagi apalagi di masa sekarang kita mau bicara pupuk anorganik begitu sulit. Nanti kita di sini karena sudah ada peternakan, otomatis kita di sini juga sudah ada pabrik pupuk organik. Jadi lahan pertanian di sekitar peternakan dan perikanan sudah tidak lagi membutuhkan pupuk anorganik dari luar. Jadi arahnya tuh berkemandirian, terus yang dihasilkan pangan-pangan sehat, dan pada akhirnya juga ujung-ujungnya adalah pemberdayaan bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dalam pertanian terpadu, limbah yang ada hampir seluruhnya dikelola untuk mendukung budidaya pertanian, perikanan, maupun peternakan. Dengan memanfaatkan semua yang disediakan oleh alam, petani secara mandiri bisa membuat pupuk maupun pestisida bagi tanaman, sehingga tidak hanya efisiensi biaya produksi, namun juga kualitas hasil produksi yang akan diperoleh. Pangan nanti harusnya itu lebih mudah, tidak lagi nanti arahnya kalau khusus tanaman pangan, satu, kita karena sudah mempunyai benih padi dan jagung sendiri, tidak lagi memerlukan harus selalu membeli di kios. Dengan sendirinya kita mandiri benih. Kedua, kita nanti karena ada peternakan, dengan sendirinya nanti kita punya pupuk organik. Dengan sendirinya juga tidak lagi kita membutuhkan pupuk anorganik. Jadi arahnya tanaman pangan kita totalitaskan ke arah pertanian organik atau alami lah, untuk menghasilkan pangan-pangan sehat. Yang ketiga, nanti kita sudah tidak lagi membutuhkan pestisida anorganik karena semuanya bisa bikin di sini. Terus kita membutuhkan apa? Ya sudah, kita membutuhkan yang ada di alam, dan itu sudah kita siapkan sendiri. Jadi pertanian itu harusnya mudah, murah, sederhana, dan harus menghasilkan pangan sehat. Terus yang utama tidak kalah dalam sisi produksi dengan pertanian yang menggunakan pupuk organik. Arahnya ke sana. Selain membudidayakan ikan nila, kelompok masyarakat Mari Sejahtera Bersama yang berkomitmen dengan semangat merasa saling memiliki, saat ini telah membudidayakan hewan ternak kambing
dan selanjutnya juga membudidayakan hewan ternak sapi dengan dasar pemikiran bahwasanya kandungan yang dimiliki oleh hewan ternak tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Disinggung pendanaan pengembangan pertanian terpadu di Desa Pracekan Lor, dirinya menyampaikan dengan konsep gotong royong dalam pengembangan dilakukan secara swadaya. Irsan Surya Imana menambahkan, rintisan pertanian terpadu yang terbangun saat ini, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI, juga membantu pendanaan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Kita tahu kebutuhan protein hewani kan masih dibutuhkan. Satu sisi kita budidaya kambing, salah satunya kita berusaha untuk budidaya kambing, itu pun ada dua alternatif, bukan dua alternatif, dua hal yang kita kerjakan, satu penggemukan, satu breeding kita budidaya. Seperti itu. Kalau perikanan kita masih mengkhususkan ke budidaya aja, tidak sampai ke pembenihan, yaitu ikan nila. Terkait bantuan CSR itu sangat membantu di pertanian terintegrasi kita, karena awalnya kita masih yang ada di lokasi itu adalah pertanian, sedangkan pupuk organiknya itu harus didatangkan dari luar lokasi pertanian. Belum satu lokasi antara pertanian, perikanan dan peternakan. Makanya syukur alhamdulillah ada bantuan CSR, kita bisa merancang, mengembangkan bagaimana pertanian terintegrasi ini benar-benar nyata. Di situ ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, dan semuanya berjalan berkesinambungan dan saling menguntungkan. CSR-nya dari mana ya? CSR-nya dari PT KPEI. PT KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dari Bondowoso, Anies Widodo melaporkan.